Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya, kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi dari Alinco. Dan terima kasih buat Rumah HT ya, yang sudah support memberikan barangnya ke saya untuk direview ya. Jadi dipinjamkan dari Rumah HT ya. Buat Om Wawan, terima kasih banget bahwa sudah diberikan kesempatan untuk saya mereview sebuah produk dari Alinco DR735 Tango atau T ya. Radio ini sudah cukup lama, namun ini radionya sebenarnya bagus ya. Cuman karena mungkin teman-teman juga banyak yang belum familiar, nah, makanya nanti akan saya review supaya Anda semua familiar dengan radio ini ya. Kemudian juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua viewer dari channel ini yang sudah support saya. Kemarin sempat saya juga membutuhkan software, cuman softwarenya nggak ada. Ternyata banyak teman-teman dari viewer saya memberikan softwarenya ke saya. Beberapa orang sudah mengirimkan, terima kasih sekali lagi. Dan itu nanti akan kita coba bikin videonya untuk saya connect ke HT-nya itu ya, untuk kita review ulang bagaimana cara program dan bagaimana kita bisa pakai nanti HT-nya. Dan kalau harganya naik itu ya saya nggak tahu juga ya, pas kebetulan saya membutuhkan radio itu untuk direview, ternyata harganya pas murah. Ketika selesai direview ternyata harganya naik, itu wajar aja ya. Karena mungkin pada saat itu saya kebetulan dapat promonya atau gimana, saya nggak tahu ya. Dan kali ini adalah Alinco DR735, satu produk yang mungkin beda dengan yang lain ya. Kalau yang lain tuh warnanya gitu-gitu aja, tapi kalau yang Alinco ini ada sedikit spesial di layarnya, LCD-nya ya. Dia juga mempunyai LCD yang cukup lebar sekali, besar, sehingga kalau mungkin untuk orang-orang tua ya cocok banget dengan radio ini. Kemudian satu lagi, saya ucapkan terima kasih lagi buat Rumah HT. Ada beberapa nanti barang yang akan kita review dan mungkin ada produk baru lagi ya. Tunggu aja. Pokoknya jangan tinggalkan channel ini karena ada satu produk baru yang mungkin baru di channel ini nanti ya. Kalau ini sudah banyak di channel yang lain yang Alinco DR735. Tapi kalau nanti produk yang akan saya review nanti setelah ini, mungkin ada beberapa video lagi nanti ke belakang. Ada satu produk kejutan buat Anda dan itu baru juga, dan mudah-mudahan saya bisa mereviewnya karena barangnya baru banget, saya juga baru megang. Oke, sebelum kita mereview sebuah produk dari Alinco ini, saya juga memberitahukan bahwa ini harganya sekitar 5,3 juta rupiah ya. Plus minus ya, plus minus 5,3 juta rupiah. Jadi mungkin ya sekitar itulah rata-rata untuk radio dual band VHF UHF. Sekitar itu rata-ratanya, antara 5 juta ke atas atau 6 juta ke bawah ya, seperti itu. Oke, sebelum kita mereview sebuah radio dari Alinco DR735, dan kita akan coba minum kopi dulu pagi-pagi ya. Bismillah. Alhamdulillah kita sudah seruput kopinya. Sekarang kita akan segera mereview produk dari Alinco DR735. Nah, ini Alinco ini ya masih satu distributor juga, Alinco sama Yaesu. Nah, sama Daiwa ini ya. Ini juga nanti akan kita review Daiwa ini. Daiwa apa ini nanti pokoknya kita review ya, untuk SWR-nya. Oh ya, buat teman-teman yang membutuhkan SWR Daiwa, ada pesan dari Rumah HT bahwa mereka menyediakan SWR Daiwa asli. Jadi bagi Anda yang mungkin membutuhkan SWR Daiwa asli, bisa datang ke Rumah HT, sorry ya. Bisa datang ke Rumah HT, Anda bisa cari di situ karena Rumah HT merupakan distributor juga untuk Daiwa. Jadi jangan ragu, pasti produknya asli. Kemudian Alinco, Yaesu, Anda juga bisa ke Rumah HT, oke? Untuk di Yogyakarta. Tapi kalau untuk Anda yang ada di luar kota Jogja, silakan Anda mungkin bisa lihat di
online shopnya ada di Shopee atau di Bukalapak ya. Di situ ada tertulis distributor HT Yogyakarta. Kemudian yang satu lagi ada tulisannya Nurmiati, seperti itu ya tokonya. Jadi nanti bisa Anda cari aja di situ. Itu adalah sama dengan toko yang tadi. Atau nanti saya akan memberikan linknya atau deskripsi dari radio ini ada linknya pembeliannya. Oke, langsung aja kita buka, nggak usah lama-lama. Dan ini full review untuk Anda semua, sehingga saya nggak potong-potong videonya. Pokoknya simak sampai selesai untuk DR735T ini. Oke, langsung kita unboxing aja. Ini dia produk dari Alinco DR735. Kalau dari depan samping seperti ini. Oke. Samping gini sama semua ya boxnya. Ini dari depannya di sini ada tertulis Alinco DR735TA. Di sini ada hologram LKJA ya. Ini distributor resmi dari Alinco di Indonesia. Ya, oke. Kita akan coba unboxing untuk radio ini ya. Ini beratnya ya lumayan ya. Kita 3 kiloan ini, 3 kilo sampai 5 kilo untuk berat dari radio ini ya. Di boxnya ini ya, dalam boxnya ini ya cukup panjang, nggak terlalu tinggi boxnya tapi agak panjang ini. Oke, kita buka. Nah, seperti biasa kita dapat kartu garansi dari Alinco. Nah, ini tadi LKJA itu singkatannya PT Lakone Komunika Jaya Abadi ya. Ini distributor resmi dari Alinco dan Yaesu serta Daiwa tadi ya. Kemudian di sini ada user manual atau instruction manual dari DR735 Tango atau Eco ya, T atau E. Ya, ini dual band VHF UHF. Kemudian di sini kita diberikan skema. Jadi di sini kalau mungkin ada troubleshooting, ada sedikit masalah, kita bisa lihat skemanya. Oke. Kita tinggalkan dulu, kita taruh. Nah, di sini ada 3 partisi yang ada di boxnya itu. Partisi yang di sebelah kiri saya ini adalah untuk extra mic ya. Ini adalah extra mic dari Alinco DR 735 ya. Memang bentuknya sama antara yang 735 kemudian dengan yang lain yang CS10 ya. Namun fungsi dari tombol-tombol itu ada sedikit ya berbeda ya. Nah, kita bisa lihat di sini karena ini dual band, maka fungsi tombol-tombolnya di sini ada yang berbeda ya. Seperti itu. Jadi mungkin sama bentuknya tapi beda. Ini EMS 79 ya. EMS 739. Nah, di sini ada lock, kemudian di sini ada off, ini ada DTMF, kemudian backlight DTMF electric condenser microphone ya. Oke, itu aja. Nice. Ini tertulis EMS 79. Jadi jangan salah ya, kalau beli mikrofonnya mungkin bentuknya sama, lihat kodenya, lihat kode dari mikrofon yang akan kita beli supaya sesuai dengan radionya. Kemudian partisi yang selanjutnya lagi sebelah sini, ini ada DC cord, ya, DC cord dari Alinco. Di sini ada fuse-nya sudah masuk di situ. Kemudian di sini ada fuse dan baut-baut untuk bracketnya nanti. Nah, bracketnya itu ada di partisi di radionya. Oke, kita akan buka. Ini. Nah, ini dia radionya. Ini bracketnya. Ya, bracketnya di sini. Kemudian ini adalah radionya DR735 T ya. Ini radionya cukup panjang ya. Nah, cukup panjang. Jadi kalau saya lihat dengan yang Yaesu kemarin panjang yang ini ya. Cukup panjang. Tapi kalau untuk tipisnya sama aja ya. Tipisnya sama nih. Ini panjang dan tipis ya. Oke, kita taruh aja dulu, kita tutup. Untuk box dari Alinco DR735 ini kita tutup dulu ya. Kita taruh di atasnya supaya Anda bisa
melihat dengan jelas untuk Alinco DR735 ini. Nah, seperti ini deh bentuknya ya. Memang agak lucu ya dibandingkan rada-rada yang lain. Tapi hampir sama sih dengan yang iCom kemarin juga, dia lebih besar dari ininya ya, bodinya. Dan kalau Alinco kalau iCom kemarin yang 2730 apa berapa itu yang saya review, itu malah dia sudah memang terlepas memang. Kalau mau dipasang harus beli bracket lagi untuk pasang seperti ini. Kalau ini enggak, ini memang terpasang. Dan ini justru kalau kita mau masang, artinya kita mau masang di dashboard, kemudian ininya ditaruh di bawah ya, kita harus beli kabelnya dulu ya. Kita harus beli kabelnya dulu karena bawaan dari sini nggak ada. Ini hanya colokan extra mic ini langsung saya masukin ke sini. Nah, kita akan bisa membuka di sini, kita dorong ke depan, kita geser ke samping ya. Ini geser ke samping. Nah, seperti itu ya. Dan ini kabelnya pendek ya. Jadi kalau Anda ingin ini taruh di bawah, terus ini cukup ini yang di atas dashboard mobil Anda. Nah, itu harus Anda belikan untuk kabelnya dulu, extensionnya ya, supaya radio ini bisa dilepas kepalanya. Kalau enggak ya seperti itu tadi, kabelnya hanya pendek. Jadi ya paling tidak seperti ini Anda pasang. Nah, radio ini juga sudah dilengkapi dengan kipas otomatis ya. Jadi kipas ini bisa Anda setel otomatis atau bisa Anda setel hidup terus. Tapi saya kira mungkin rekan-rekan semua akan menyetelnya otomatis ya. Karena ketika Anda akan setel sesuai dengan kalau dia panas baru dia berputar ya. Oke, di sini ada lubang jacknya, speaker ya. Jadi speaker individual. Jadi speaker individual itu speaker karena ini dual band, dual control, sehingga speaker 1 dan speaker 2 ini masing-masing individual ya, masing-masing sendiri-sendiri. Untuk layar yang sebelah kanan, sebelah kiri itu ada sendiri-sendiri. Jadi speaker 1, speaker 2. Kemudian di sini ada kabel data. Kabel data di sini 6 pin ya. Di sini ada 6 pin. Nah, ini untuk data sehingga Anda bisa memprogram radio ini dengan menggunakan software. Kemudian di depan di sini ada ya, saya bilang tadi ya, di sini ini radionya individual masing-masing. Meskipun ini radionya satu seperti ini, namun kontrolnya dia akan sendiri-sendiri untuk, jadi ini satu layar tapi dibagi dua nanti ya, dibagi dua, sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, di sini sebelah kiri itu ada volume sendiri, kemudian ada squeal sendiri, kemudian ada rotary dial sendiri. Sini juga sama, rotary dial sendiri, ada volume, ada squeal. Nah, di sini juga ada band untuk pencet pilih band. Ini juga untuk mencet. Jadi ini volume bisa dipencet untuk memilih band atau apapun itu ya. Kemudian ini juga rotarinya bisa ditekan juga ya untuk memilih ya. Kemudian di samping itu di sini juga ada tombol volume ya, tombol volume, sorry. Ini tombol power. Ya, tombol power. Kemudian ini tombol function. Kemudian di sini ada untuk memori. Nah, di sini ada dua memori ya, satu memori individual kiri kanan. Nah, kalau yang ini memori langsung dua layar sekaligus. Jadi misalnya kita akan di sini berapa frekuensinya, di sini berapa frekuensinya, kita langsung memori pakai ini, cedek. Ya. Kemudian ini ada tombol bintang. Ini tombol tune ya. Jadi kalau kita function bintang langsung dia akan tune di sini. Tune-nya itu seperti tune untuk transmit itu ya, yang untuk repeater dia akan langsung muncul. Kemudian ini ada tombol power, high, low, dan di sini ada tombol lock. Jadi kalau tekan lama dia akan nge-lock ya. Kemudian ini tombol sama memori. Jadi ingat ya, ini individual. Jadi kalau kita pencet memori di sini, ini untuk memori di layar sebelah kiri. Kalau pencet di sini, ini memori layar sebelah kanan. Ya, jadi nggak bisa kita kalau mau memori di sini kita mencet yang ini, harus mencet yang di sini. Sama juga kalau kita mau memori yang di layar sebelah kanan harus mencet yang ini. Oke, saya kira itu jelas ya untuk sekilas untuk tombol-tombolnya. Kemudian di sini ada speaker ya, di atas ini speaker, dan di sini dia punya kisi-kisi pendingin yang cukup bagus ya. Di sini kipasnya menyembur ke sini, kemudian ini ada sedikit kisi-kisinya yang lubang sampai ke bawah ya.
Ini untuk membuang panas supaya lebih efektif. Oke, setelah kita sudah uraikan untuk masing-masing anunya ya, tombolnya. Oh ya, ini juga belum ya saya infokan, ini juga ada tombol up down untuk dari mic-nya ini. Mic-nya cukup bagus ya. Saya akan coba hidupkan radionya. Kita pasang dulu extra mic-nya di sini. Nah, saya akan coba untuk turunkan dulu untuk kameranya supaya Anda bisa jelas melihatnya ya. Karena kalau tidak diturunkan maka tidak terlalu kelihatan untuk radionya ini ya. Oke, ini kamera sudah turun. Tinggal kita naikkan kembali radio ini supaya bisa terlihat dengan jelas untuk apa yang ada di dalam radio ini. Oke, kita persiapkan powernya dulu. Kita sudah hidupkan untuk power supply-nya. Kita menggunakan power supply switching 30 ampere seperti biasa. Power yang saya pakai ya untuk menghidupkan semua peralatan saya ya. Baik itu HF maupun radio 2 meter atau 70 cm ya. Oke, kita akan segera hidupkan. Ini volume saya kecilkan dulu. Scale saya coba atur normal. Ya, kita coba pencet tombol power di sini. Nah, ini adalah tampilan dari Alinco DR735 ya. Saya akan kembalikan dulu, tapi ini nggak usah ya, saya nggak usah kembalikan. Sebenarnya ini sudah tersetting ya. Jadi ini kalau warna biru ini sudah tersetting. Kalau aslinya tadi itu seperti tadi ya, warnanya dia bukan warna biru. Jadi ini RGB ya. Ini layarnya sudah RGB. Jadi udah ada warna yang cukup bagus ya. Dan di sini ada beberapa menu yang akan saya jelaskan untuk Anda semua. Jadi kalau kita akan setting untuk step dari radio ini, cukup kita pencet function. Jadi kita pencet function agak lama. Nah, di sini ada menu-menu ya, menu-menu dari radio ini. Untuk menggesernya kita pencet seperti ini ya. Nah, pencet untuk salah satu ya, di sana atau di sini boleh ya. Maksudnya sebelah kiri atau sebelah kanan sama aja. Nih, sebelah kiri atau sebelah kanan sama aja. Nah, di sini auto repeater. Nah, di sini ada auto repeater ya teman-teman. Jadi radio ini bisa berfungsi sebagai repeater crossband. Tapi kalau bukan crossband nggak bisa. Ini hanya bisa untuk crossband ya. Jadi kalau bukan crossband nggak bisa. Jadi misalnya satu frekuensi VHF saja atau UHF saja, ini nggak bisa. Bisanya crossband. Stok. Ini step ya. Ini yang saya bilang tadi, nomor 1 ini step. Jadi kalian bisa rubah untuk yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Jadi ini untuk merubahnya, ini kiri kanan individual. Nah, kemudian ini auto untuk mode audionya ya, mode audio pancar auto. Jadi kita pilih auto aja. Kemudian mic gain. Nah, di sini mic gain sebelah kanan, sebelah kiri. Ternyata mic gain itu hanya satu, langsung aja satu mikrofon ini untuk kedua-duanya. Jadi bisa kita setel ya. Ini standarnya sebelum dirubah itu mic gain-nya adalah 0. Jadi kalau menurut saya kita coba aja dulu ke 7. Karena ini mic gain-nya sampai mentoknya di 23. Jadi kalau 23, kalau kita buat 7 sudah lumayan lah ya. Kalau 0 mungkin terlalu kecil. Makanya saya buat 7 aja, plus 7. Oke. Setelah kita coba mic gain-nya plus 7, kita pencet lagi. Ini besi, skip, beep. Nah, ini suara beep ini mau keras apa mau kecil. Nah, kita buat 2 aja, nggak terlalu keras, nggak terlalu kecil. VFO beep on, bell off. Nah, ini yang menu nomor 9 adalah untuk menu color dari radio ini. Dari color mode ini, kalau all berarti semua ya, untuk kiri dan kanan.
Kalau ini untuk memori saja, jadi kiri dan kanan, kemudian untuk track transmit, untuk apapun itu di sini tertulis all. Tapi kalau ini berarti hanya untuk memori. Nah, ini untuk gradient. Gradient itu seperti ini. Color mode gradiennya seperti ini. Anda bisa lihat dia akan berubah-ubah warna, mulai hijau, kemudian biru, kemudian ini purple, kemudian sakura, kemudian orange lagi. Nah, seperti itu. Setelah itu ada lagi mode rainbow. Rainbow dia jalan ya, warnanya jalan dari kiri ke kanan. Dia jalan warnanya dari kiri ke kanan. Nah, ini untuk yang rainbow. Nah, ini all. Kita buat all saja supaya mata nggak sakit. Karena kalau yang rainbow ini jalan terus tuh, jalan terus gitu ya. Saya lebih suka yang all aja. Nah, setelah all kita akan milih di sini. Kita pencet menu nomor 10. Di sini sub color, sub band. Jadi sub band itu misalnya ini main band, yang sebelah sini sub band. Berarti ini color sub bandnya kita pilih color apa? Saya misalnya di sini saya pilih hijau. Tapi karena main bandnya warna biru, saya samakan aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Atau Anda kalau mau rubah ya nggak apa-apa. Di sini sub bandnya saya kasih warna, misalnya saya kasih warna ini kuning ya, tapi tidak terlalu kelihatan ya kalau di kamera ya. Saya kasih warna merah seperti ini. Nah, mungkin agak beda ya. Tapi sebaiknya kita samakan aja karena nggak ada masalah di situ. Kita samakan saja. Kemudian di sini ini main band ya. Jadi sub band sama main band kita samakan warnanya. Jadi warna biru. Nah, kemudian di sini ada RX. Nah, RX yang di rubah apa, main band mau warna apa RX-nya. Nah, ini main band sama sub band kita samain aja, jadi RX tetap warna hijau. Jadi nanti mau yang RX di main band atau RX di sub band itu ketika nerima dia akan warna hijau. Oke. Ini RX. Kemudian TX. Nah, TX di sini kita rubah menjadi purple atau ini apa warnanya ya? Pink, warna pink. Oke, pink itu nomor 5 ya, kita rubah aja di sini 5 juga sama, supaya nanti ketika dia TX dia akan berubah menjadi pink seperti ini. Atau kita rubah ini, tapi ini sudah ada biru tadi yang sama ya. Oke, jadi untuk main band sama sub band pada saat TX itu sama warnanya kita rubah ya. Oke, nah di sini dimmer itu untuk kecerahan warnanya. Nah, kita mau rubah ke berapa? Ini paling terang 10 ya. Ini 3, saya buat 3 aja. Kemudian ini lampunya. Lampunya ini mau seterang apa? Kalau saya sih saya buat ya udah 5 aja ya, cukup. Kontras kecerahan warna dari tulisannya ya. Anda buat berapa? Kalau saya buat 3 juga nggak apa-apa. Ya, ini ATT kita off saja. Kemudian di sini ada MPR TCT. Nah, ini saya kurang tahu ini sub PTT. Nah, sub PTT kita off saja. Jadi kalau misalnya di sub PTT itu kita off saja. Kalau kita on, kita nanti bingung yang mencetnya, nanti bisa dua-duanya hidup ya. Jadi kita off aja. Oke, auto repeater on ya, itu tadi kita akan praktekkan auto repeaternya seperti apa nanti ya. Oke, sudah. Kalau sudah kita pencet PTT aja untuk keluar. Nah, oke. Nah, setelah selesai itu kita program. Ini kita sekarang akan mencoba cek power dari radio ini berapa keluarnya. Akan tes power dari radio DR735 ini. Kita akan coba cek powernya keluar berapa ya. Kita akan lihat. Di sini saya mencoba untuk di VHF dulu ya. Di VHF dengan menggunakan low
Ini skalanya kita coba di 5 watt ya. Kita lihat untuk low-nya. Low-nya 5 watt ya. Low-nya 5 watt. Jadi kalau kita ke transmit, dia akan berubah warnanya di sini ya. Seperti yang saya katakan tadi setelah kita rubah warna tadi ya. Oke, sekarang kita akan coba merubah ke middle. Ini middle-nya kita rubah ke skala 20. Ke skala 200. Ya, middle-nya ada di 20 watt, lebih dikit. Ya. Middle-nya ada di 20 watt, lebih sedikit ya. Oke, middle-nya ada di situ. Sekarang kita coba di high power-nya. Nah, ini high power. High power ada di 55 ini. Ya, 55 ini. Ya, ada di 55 watt untuk high power dari VHF-nya. Sekarang kita rubah ke UHF. Kita pindah ke main-nya, pindah ke kiri. Kita tinggal mencet tombol ini. Nah, pindah main ke kiri. Kita coba low-nya, kita pindah ke skala 5 watt. Nah, low-nya di sini 4 watt untuk UHF-nya ya, low-nya 4 watt. Sekarang kita pindah ke middle. Middle-nya antara 19 watt ya. Kira-kira segitu, 19 watt. Sekarang kita pindah ke high-nya. Untuk UHF berapa high-nya? Dia high-nya ada di 30 ya, di 30 watt. Jadi untuk Alinco DR735 ini untuk VHF-nya itu 55 tadi ya, sekitar 50 lah paling tidak itu ya. Kemudian untuk di UHF-nya itu 30 watt. Nih, 30 watt ya. Oke. Gunakan Alinco DJW10 untuk merespon audio dari alat yang kita review ya. Kita akan coba dengarkan. Kita memancar di VHF. Cek 1 2 3, cek 1 2. Dicoba tes 1 2 3. Jadi suaranya cukup kencang sekali ya. Sesebuah Alinco. Saya akan standarkan dengan HT. Apakah sama? Ini saya menggunakan Rotovis. 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Jadi volumenya sama dengan HT. Kita coba cek dengan rignya. Nah, menggunakan rig terlalu kencang ya. Kalau terlalu kencang kita bisa merubah untuk apa namanya? Kita merubah mic gain-nya. Kita coba sampai tidak mendenging. Ini masih mendenging. Masih. Oh ya, memang peka sekali ya mic-nya. Sampai 0 dB juga masih mendenging, tapi nggak masalah. Kalau begitu saya tambah aja plus, nggak usah terlalu besar, plus 4 aja ya. Karena tadi ternyata mic-nya juga kencang sekali ya. Oke, setelah kita coba untuk radio ini memancar di sini ya. Sekarang saya coba sebuah radio lagi satu. Ini saya samakan dengan frekuensi ini nih. Kita coba pindah dulu ke low ya. Saya pindah mainnya sini, kita low aja. Ya, oke. Saya akan mengaktifkan repeater crossbandnya ya. Ini sementara saya coba untuk mencet dulu frekuensi di sini 4352550 ya. Ini ya. Oke, kita coba. Nah, ini masuk ya di sini, masuk di HT, di rig maksud saya. Nah, ini kita matikan aja volumenya.
kita matikan saja volume rig-nya, kita matikan. Ini nggak masuk ya, ini ke sini. Ini nggak nyala juga, nggak masuk ya. Jadi kita akan mencoba mengkonekkan ya, atau mengkonekkan itu apa ya? Menyambungkan atau ini bisa connect antara HT ini sama HT ini. Jadi ini antena, ini yang UHF, ini yang VHF. Gimana caranya biar bisa connect gitu ya? Nah, caranya adalah kita matikan dulu. Untuk radionya kita matikan. Nah, kita hidupkan dengan menekan tombol. Sebentar, tombol apa ya teman-teman? Nah, penasaran kan Anda? Ya, memori, MW, sorry. Jadi tombol on sama MW kita tekan bersamaan. Kita akan coba untuk melakukannya. Apakah yang terjadi setelah kita coba? Kita tes saja dulu ya. Kita tes. Ya, ini saya akan langsung praktekkan menekan tombol on sama MW. Ini MW ya. Kita pencet. Tekan. Hidupin. Nah, keluar nggak? Oh belum, sebentar. Mungkin saya terlalu cepat ya lepasnya. Oke, tekan. Hidup. Biarin aja sambil tekan terus. Ternyata belum hidup ya, teman-teman. Sebentar. Apa yang terjadi? Saya tekan lagi. On. Nah, memori saya pencet MW. Saya coba, ini kayaknya belum hidup ya. Belum hidup untuk fungsi crossbandnya. Saya matikan lagi. Nah, ya mungkin function sama ini ya. Saya coba pencet dulu ya, samaan. Bismillah. Nah, belum jadi teman-teman. Teman-teman kita lanjutkan. Ternyata saya mencari-cari tahu penyebabnya kenapa fungsi crossband itu tidak bisa berjalan tadi ya. Tanya begini, mungkin ini juga akan Anda alami bagi Anda yang mempunyai radio DR735 ya. Dari DR735T, Anda akan mengalami bahwa ketika Anda memfungsikan untuk fungsi repeater crossband, dia tidak akan berfungsi. Kenapa? Ternyata ketika saya di sini di sebelah kanan ini adalah VHF, di sebelah kiri adalah UHF, itu nggak jalan. Jadi tidak akan berjalan. Tapi ketika saya rubah di sebelah kiri itu VHF, di sebelah kanan itu UHF, itu baru bisa ya teman-teman sekalian ya. Oke, ini di sebelah kanan itu 144905, sebelah kiri 435100. Sebelum saya hidupin crossband, saya akan mencet ke sini. Ya, cuman bisa meresip tapi tidak di sini tidak menerima. Ini juga saya pancarkan ke sini. Ini tidak ada pergerakan apa-apa. Nah, jadi sekali lagi teman-teman ya, untuk membuat supaya ini menjadi crossband repeater, Anda ingat sebelah kiri harus VHF, sebelah kanan harus UHF. Jangan kebalik, kalau di sini VHF, sini UHF, dia nggak akan berfungsi. Itu yang saya temukan masalah di DR735 ini. Ternyata seperti itu. Mari kita matikan. Kita pencet MW ini, MW. Kita tekan power on. Barengan. Sambil kita tahan terus MW-nya. Nah, di sini sudah ada tertulis XBR. Crossband repeater. Nah, itu sudah on ya. Saya akan pencet untuk masuk ke frekuensi ini. Bisa ya, nih. Jadi ini volume ini saya matikan semua. Jadi hanya volume HT ini yang hidup. 1 2 3 tes, 1 2 3 tes. Begitu pula dengan ini, saya akan coba akan masuk ke sini. 1 2 3 tes, 1 2 3 tes.
1, 2, 3 tes. Jadi receive di sini, transmit di sini ya untuk mancar ke sini. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk crossband repeater ternyata sudah jadi untuk DR735T ini ya. Dan cara matiinnya adalah sama, kita on off dulu. Cara matiin crossband repeaternya kita coba di sini pencet MW-nya. Sama caranya, hidupin sama matiin sama caranya ya. Nah, udah hilang ya. Nah, katanya bisa VHF sama VHF. Apakah benar bisa VHF sama VHF atau UHF sama UHF? Saya rasa nggak bisa, karena yang namanya crossband itu beda band, bukan sama band ya. Ingat sekali lagi teman-teman, namanya crossband berarti beda band antara satu VHF, satu UHF. Kalau sama band itu bukan crossband, namanya itu single band. Oke, jadi XBR adalah crossband repeater, bukan single band repeater. Jadi dia tetap harus beda antara VHF dan UHF. Dan ternyata yang uniknya adalah di sini harus UHF, di sini harus VHF. Jadi nggak boleh kebalik. Kalau kebalik, fungsi repeaternya nggak jalan. Seperti itu yang saya alami. Nah, radio ini juga mempunyai fasilitas untuk bisa mendengarkan airband atau ATC ya, Air Traffic Control. Tapi saat ini saya bisa menunjukkan kepada Anda untuk airband di sini fungsi dari cuacanya ya. Jadi di bandara itu ada selalu informasi cuaca. Nah, ini akan saya coba. Untuk merubah band bisa dari sini, tapi bisa juga dari tombol mic-nya. Lebih enak dari tombol mic-nya, kita pencet. Nah, untuk di sini itu frekuensinya untuk cuaca itu 128.500. Ini dari Adi Sucipto kita bisa dengarkan. Oke, jadi ini ada frekuensi airband yang kita bisa monitor di radio ini juga ya. Tapi kalau FM-nya nggak ada. Jadi kalau kita mau dengarkan radio FM di radio ini nggak ada. Kalau di Yaesu mungkin ada yang kemarin saya review. Kalau di ini nggak ada, sama ICOM nggak ada. Oke, itu saja dari saya. Jadi ketika dia receive kan Anda bisa lihat di sini warna hijau. Sesuai settingan kita ya. Ini kita balik lagi bandnya, kita rubah. Kalau mau receive di sini dia akan warna hijau. Saya coba transmit ya, Anda lihat. Nah, dia akan berubah hijau. Ketika saya transmit, tergantung yang mana yang transmit, yang sebelah sini dia akan jadi orange atau apa tadi, pink ya. Tuh. Ya. Atau di sini. Nanti sini tetap warna biru, sini pink. Ya. Seperti itu. Jadi individual display. Jadi kiri kanan bisa sama mendengar. Jadi kalau misalnya di sini ada frekuensi yang mancar, coba saya tes di sebelah sini. Nah, ini ada yang mancar. Oh, enggak ada. Ada ya. Ada yang mancar di situ. Kemudian saya akan coba di sini juga ada yang mancar. Kita akan melihat apakah betul-betul crossbandnya jalan. Bukan crossbandnya, individual receive. Satu nih, canggih bukan mencuri. Sopeng kayak omai, persis pasar sopeng kayak kalil. Angkrungu, bobo. Angkrungu lah. Lagu ini ada. Mas kebo. Kok ampuh nih? Kenapa krungu gede ya? Ora ngedrong. Ake kok Prambanan iki. Jenenge Mblegedrek. Ada 60 satrima ganti. Jadi dua-duanya bisa kita dengarkan di band yang selisih sedikit, tapi di sini bisa receive, sini bisa receive, ya. Jadi ini individual operating
setting ya. Jadi biasa kita coba untuk sebelah kiri, sebelah kanan itu semuanya bisa receive. Dan tadi seperti yang saya jelaskan di awal, dia juga bisa ada colokan dari speakernya yang kiri dan kanan individual. Oke, itu saja review dari saya mengenai DR735T ini ya, yang sudah kita review secara detail buat rekan-rekan semua, sehingga Anda bisa melihat atau menyaksikan bagaimana radio ini berfungsi dengan baik, bisa menjadi repeater crossband, bisa menjadi frekuensi biasa gitu ya. Oh iya, tadi kita belum coba untuk setting, kita mau nyeting repeater ya. Sorry ya. Oke, sekarang kita mau memori dulu ya. Kita mau memori dulu. Ini sebelum saya tutup, saya kelupaan. Kita mau memori dulu ya. Ini saya mau masukkan ke memori. Kita pencet function. Kita pilih angkanya. Ini kan sudah ada memori, tapi nggak apa-apa. Kita tumpuk aja. Kita mau ke 1, angka 1. Ini di memori 1. Kita pencet. Udah. Kita pencet lagi. Ini sudah di memori 1. Oke, sekarang saya akan coba membuat frekuensi repeater. Jadi kita mau masuk ke memori repeater. Saya akan masukkan dulu untuk angkanya. Ini untuk RX-nya. Oh sorry, bukan itu. Ini untuk RX-nya. Kemudian kita pilih tune-nya, function, langsung pencet bintang. Tune-nya sudah benar. Oke, kita PTT langsung. Tune-nya udah masuk. Sekarang kita mau masukin shift-nya ya. Shift-nya kita pencet function, kita tekan. Kita cari shift-nya berapa ya? Sebentar. Oh, sorry teman-teman, bukan ini. Sebentar, saya coba cari dulu. Oke, caranya adalah dengan function. Kita pencet ini, tombol band-nya ini. Ya, jadi di sini ada tetap fungsi kita pencet. Ini bisa plus, bisa off, bisa min. Di sini kebetulan min kita cari 4800. Kita rubah. Kalau sudah kita PTT. Ya, sudah masuk di repeater. Ya, kita kembali function lagi. Oke, setelah kita masuk ke repeater, kita mau masukin ke memori ya. Sekarang function, kita masukin lagi ke memori, kita masukin ke memori 2. Kita function, memori 2, kita langsung ini, pencet ini ya, MW. Kita pencet MW, dia udah tersimpan di memori 2. Kita lihat seperti itu. Jadi kita kembalikan ke dual display seperti ini ya teman-teman. Function, pencet 1 kali dia akan muncul. Ya seperti itu. Kalau kita mau single display, pencet function, dia pindah ke sini. Kita pencet function, displaynya di sini. Kita pindah main, kita function, pencetnya, kemudian pindah ke single display di sebelah sini. Begitu tuh, kita kembalikan lagi function, display di sini ya. Jadi seperti itu ya, function. Pencet tombol yang di atas ini, dia akan berubah menjadi single display ataupun dual display seperti ini ya. Oke, ini sudah masuk ke program repeater 1. Yang kedua di sini masuk ke seperti biasa. Dan ini kita udah bisa memonitor teman-teman di lokal. Ya kira-kira kamu. Ya, seperti itu. Itu kira-kira segitu. Oke, kalau untuk jaraknya jangan diragukan lagi karena ini adalah rig, jadi saya nggak perlu lagi ngetes power pancaran dia karena ini akan sangat jauh, berbeda dengan HT yang biasa saya review. Oke, itu saja udah komplit ya, nggak ada lagi yang ketinggalan. Tadi kita udah setting repeaternya, caranya. Sekali lagi, kalau kita mau buat shift ataupun dupleknya itu di sini ya, function, function, tekan lama,
belum keluar ya. Oh sorry, kita ke VFO dulu. Sorry ya, maaf teman-teman. Function. Jadi kalau sebelum kita mau rubah, kita ke VFO dulu. Kita function, tekan lama. Jadi bersamaan teman-temannya, bersamaan function dengan bandnya ini. Jadi kita sama-sama function, tekan lagi jadi plus. Jadi fungsinya jangan dilepas. Nah ini shift off, tekan lagi plus, ini shift off, kita rubah lagi seperti itu ya. Jadi kalau sudah kita pencet PTT, dia akan seperti itu. Nah seperti itu caranya untuk merubah caranya tadi untuk shiftnya. Jadi function bersamaan langsung pencet ini. Tapi Anda harus ke VFO dulu. Ya, kalau di memori nggak bisa karena memori ini sudah tersimpan sehingga tidak bisa dirubah-rubah. Oke, seperti itu. Kalau untuk memberi nama di sini belum bisa langsung untuk manual, mungkin dari programnya ya. Nanti bisa lihat program data ya. Saya belum menemukan untuk cara kita dari sini langsung memprogram untuk namanya. Oke, itu aja dari saya untuk kita selesai mereview ini tuntas. Kayaknya panjang banget, tapi ya namanya juga kalau kita mau review semuanya, kalau nggak panjang nanti separuh-separuh Anda juga bingung. Saya saja ini baru megang, jadi saya terus terang saat saya mereview ini saya juga baru megang radio ini dan saya juga baru ngidupin radio ini saat ini juga. Jadi kalau Anda mengatakan saya mungkin banyak salah-salahnya atau mungkin sekeliru-kelirunya, ya itu karena saya juga baru ya, sehingga apa yang terjadi troubleshootingnya langsung di depan kamera ini. Jadi troubleshooting langsung di depan kamera ini. Jadi Anda selalu melihat ketika saya melakukan kesalahan, maka troubleshootingnya Anda juga bisa lihat di kamera ini, sehingga ketika Anda mendapatkan hal yang sama dengan saya, maka Anda bisa melihat video ini, oh caranya seperti ini. Jadi real, tidak ada saya buat-buat, jadi saya langsung saja kerjakan di depan kamera. Seperti tadi, kira-kira ini crossband bisa apa enggak? Ternyata troubleshootingnya adalah di sini harus VHF, di sini harus UHF, sehingga fungsi dari crossband itu menunya bisa kita aktifkan. Tetapi ketika di sini UHF, di sini VHF, itu tidak bisa. Jadi sekali lagi sesuatu yang sepele, tapi kalau kita tidak lakukan kita tidak tahu. Oke, terima kasih sekali lagi. Itu dia yang sudah saya review buat Anda. Oke, teman-teman semua, kira-kira panjang banget ya reviewnya dari DR735 ini, karena ini radionya juga baru saya pegang dan ini juga mungkin radio spesial buat Anda nantinya. Jadi ini bisa kita dengerin IATC ya, tadi airbandnya bisa kita monitor, kemudian ini bisa juga individual display, jadi bisa kiri kanan, kemudian kita juga bisa membuat color sesuai dengan kreasi kita mau pakai warna apa di radio ini, itu semua dari kreativitas Anda, mau yang warna gimana. Jadi banyak pilihan, fitur-fiturnya banyak sekali ya. Kemudian fitur istimewa dari radio ini adalah fitur dari repeater crossband tadi yang Anda sudah saksikan bersama. Saya juga melakukan troubleshooting di mana ketika saya melakukan kesalahan, aktif menunya nggak bisa on karena ternyata penempatan frekuensi di layarnya itu tidak sesuai, sehingga dia tidak mau on untuk repeaternya. Ketika saya sudah sesuaikan di sebelah kiri itu VHF, di sebelah kanan itu UHF, baru dia bisa aktif. Sekali lagi, ini adalah repeater cross band, bukan single band. Jadi ketika Anda men-setting sama bandnya, dia nggak bisa jadi repeater. Misalnya di sini VHF, sini VHF, dia akan nggak bisa jadi. Di sini UHF, di UHF nggak bisa jadi. Itu namanya bukan cross band, tapi itu namanya single band, sehingga tidak akan mungkin dia akan bisa menjadi repeater. Kecuali seperti yang radio pernah saya review, digital repeater. Nah itu boleh. Kalau digital repeater dia mempunyai kode tertentu, ID dan segala macam, sehingga ketika transmit pemancarnya transmit, dia juga sekaligus mereceive, tapi dengan cara tadi dengan digital. Kalau dengan analog seperti ini nggak bisa. Yang bisa hanya cross band. Itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih sekali lagi Anda sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau panjang, tapi itulah realitanya kalau kita mereview sebuah produk
yang baru, dan mungkin kita mengupas tuntas semuanya, tidak sepotong-sepotong videonya. Besok saya bikin, sekarang saya bikin, makanya saya bikin satu kali aja biar panjang tapi Anda bisa ketahui semuanya. Oke, sekali lagi terima kasih sekali lagi untuk Anda semua. Sukses selalu, jangan lupa like and share, subscribe. Yang kecali itu yang gini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73. Bye bye.